Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah. Ayatnya malam hari ini kita memasuki ayat 124. Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ja'alna al-baita masabatan linnasi wa amna wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin al-tahhira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruka'is sujud. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adabin nar.
wa bi'sal mawsir. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertadarus bersama. Malam ini kita 3 ayat. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ditujukan kepada Bani Israel ketika mereka melakukan jalan hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan, dengan apa yang pernah dicontohkan oleh kakek moyang mereka, yakni Nabi Yakub alaihi salam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun Bani Israel ini termasuk orang-orang ataupun golongan yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zamannya, tetapi ketika mereka meninggalkan prinsip-prinsip kebaikan yang diajarkan oleh kakek moyangnya yang soleh, maka mereka tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, diingatkanlah khusus bagi mereka yang tidak sesuai hidupnya dengan prinsip ajaran dari kakek moyang mereka Yakub alaihi salam. Maka kata Allah, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi seakan-akan takutlah kalian wahai Bani Israel, ya, kepada suatu hari di mana pada hari tersebut tidak ada seorang pun bisa membantu orang lain walaupun dengan hal yang sangat kecil. Artinya apa? Di hari kiamat kelak Bapak Ibu, manusia itu akan sibuk dengan urusan tanggung jawabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua digambarkan tidak bisa. Orang tua yang soleh walaupun tidak bisa membantu putra putrinya yang tidak soleh, atau putra putrinya yang soleh soleha tidak akan bisa membantu orang tuanya yang tidak soleh soleha. Makanya ya, lebih dijelaskan lagi kata Allah, pada hari itu wala yuqbalu minha adlun, tidak ada yang namanya tebusan. Walaupun seseorang itu hidupnya kaya raya, punya harta banyak, jabatannya tinggi, bahkan ketika hidup kebal dengan hukum karena saking berkuasanya, tapi ketika mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan bagaimana 24 jam kita minimal harus 17 kali. Itu mengingatkan diri sendiri dengan kalimat Maliki Yaumiddin, bahwasanya pada hari kiamat kelak tidak ada penguasa kecuali penguasa tunggal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paham dengan keadaan tersebut, maka hidupnya akan selalu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan bisa berjuang keras untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi pada hari itu kata Allah, wala tanfa'uha syafa'ah. Di sana itu tidak bermanfaat syafaat. Bagi siapa di sini yang tidak bermanfaat, Bapak Ibu? Bagi orang-orang kafir.
Bagi orang-orang yang hidupnya tidak mau tunduk patuh kepada peraturan agama, peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa besarnya manfaat yang diberikan oleh setiap makhluk, bahkan syafaat uzma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagi orang-orang yang kafir bahkan munafik sekalipun itu tidak akan bermanfaat. Makanya kita diingatkan kalimatnya wattaqu, takutlah kalian. Maksudnya apa? Peliharalah kalian dari hari di mana pada hari itu kita tidak bisa minta bantuan satu sama lain. Yang kedua, harta jabatan yang kita miliki di dunia itu tidak akan bermanfaat. Untuk apa? Menyelamatkan kita ketika mati dalam keadaan kafir. Yang ketiganya, syafaat yang diberikan termasuk syafaat Nabi tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wala hum yungsarun, mereka tidak akan dapat pertolongan. Maka di sini Bapak Ibu adalah ayat ini dulunya difokuskan kepada Bani Israel yang menyimpang dari ajaran bapak-bapaknya, kakek moyangnya, di mana mereka bertauhid, di mana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita masuk Quran surat Al-Baqarah ayat 124-nya. Apa kata Allah? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahunna. Dan ingatlah, nah, siapa nih ayat ini disampaikan kepada Nabi? Seakan-akan wahai Muhammad, ingatkanlah dan ingatkanlah tuh kepada kaummu, kepada umatmu tentang Nabi Ibrahim yang telah diberikan beberapa kalimat oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan ibtala artinya menerima. Kemudian yang dimaksud dengan bikalimatin, kalimat-kalimat itu yang diberikan oleh Tuhan tersebut, maksudnya apa? Cobaan demi cobaan. Ternyata manusia hidup sudah pasti, Pak, akan diuji. Nanti ketemu di Quran surat Al-Baqarah ini ayat 155-nya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh pasti akan kami berikan bala. Tapi jangan dua kali. Kalau bala-bala mah aduh, itu mah lain lagi urusannya ya. Sesungguhnya kata Allah, pasti kami akan berikan bala alias cobaan. Cobaan ini akan diberikan kepada manusia yang hidup. Jadi yang hidup pasti diuji, Pak. Jadi kita ini nggak usah lari-lari dari bala itu. Karena bala itu niscaya diberikan oleh Allah kepada kita yang hidup di dunia ini. Pertama, balanya berupa apa? Rasa takut. Rasa takut. Takut apa tadi? Takut khauf. Ya, khaufnya itu takut nggak makan. Takutnya miskin. Takut harta kita itu berkurang. Takut tuh sama. Makanya orang saking takutnya hartanya berkurang, maka ada label baru buat orang itu. Apa itu? Bakhil. Bakhil itu karena takut, Pak. Kita punya duit banyak. Jangan banyak-banyak deh, 100.000. Kita itu sebetulnya mampu menyisihkan dari 100.000 mungkin 1%-nya deh, berapa tuh? 1.000. Paling gede 10%-nya 10.000. Jumatan kan? Kita ini punya 100.000, kuat gak kita 10%-nya, Pak? 10.000 dimasukin tuh ke
Kadang kita nyari 2% aja deh, berarti nyari yang abu-abu tuh. Nah, ya. Kadang kalau nggak ketemu yang abu-abu, nggak jadi. Kenapa? Karena orang ini menganggap kalau dikeluarkan untuk sedekah tadi, apalagi sedekahnya itu lebih dari 2%, 3%, atau 10%, 10.000, 100.000 di matematikanya, Pak. Jadi 90.000 hilang duit saya, 90.000 jadinya. 10.000-nya hilang disebutnya. Maka kebanyakan orang itu menganggap bahwa ketika mengeluarkan sedekah termasuknya itu sesuatu yang buruk bagi keuangannya. Akhirnya apa? Banyak orang yang nggak mampu sedekah, padahal dia mampu sebetulnya. Nah, maka nanti dalam kehidupan sehari-harinya ada orang kan jadi bos, suka menahan tuh hak-hak bawahannya. Yang suka nyunatin mohon maaf, nyunatin apa? Turun dari langitnya berapa? 100.000 disunat jadi 80.000, disunat lagi jadi 70, nyampe ke bawahnya tinggal itu sudah biasa kadang ya. Jadi apa? Ini kebiasaan, Pak. Jadi orang yang bakhil itu dia diberikan harta oleh Allah, diberikan keleluasaan oleh Allah, tapi kemudian dia anggap kalau dia mengeluarkan dalam rangka beribadah, mengeluarkan dalam rangka bersedekah, bahkan itu zakat sekalipun, kadangkala ada perasaan apa? Sayang, dan dianggapnya yang dia keluarkan untuk sedekah tadi, itu dianggapnya hilang. Nah, itu namanya bakhil, Pak. Jadi bukan berarti kalau kita minta ke orang ucuk-ucuk, Pak minta duit dong, nggak ada, oh bakhil dasar. Nah, bukan itu, kitanya nggak tahu diri, main nodong aja gitu kan. Nah, bakhil itu apa? Lebih cenderung menahan hak orang lain, atau lebih cenderung menahan kebaikan yang sebetulnya ada kesempatan pada dirinya untuk memberi dan sebagainya. Nah, ini bakhil. Nah, Bapak Ibu, di sini kita di Quran surat Al-Baqarah ayat 124, Allah menyampaikan kepada Nabi tentang Nabi Ibrahim yang telah diberikan beberapa ujian. Tadi kalau ujian bala itu sudah pasti ya Pak, semua ketakutan ini, ketakutan itu. Tapi ujungnya kan wabasyiris sabirin. Nah, jadi berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menerima bala-bala tersebut ya, bala-bala tersebut. Nah, sekarang kita fokus kepada ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ini pelajaran penting Pak bagi kita. Pertama, Nabi Ibrahim kita harus kenal dulu. Nabi Ibrahim itu siapa? Ya Nabi Ibrahim katanya. Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama namanya siapa? Ismail. Yang kedua Ishak. Coba, karena dua-duanya anaknya ini taat kepada Allah, soleh, maka dua-duanya pun diangkat menjadi nabi. Dari Nabi Ismail kemudian menurunkan nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ishak menurunkan banyak nabi-nabi dari Nabi Bani Israel, ujungnya sampai Bani lagi, Nabi Isa alaihi salam. Itu luar biasa Pak. Itu pakai moyangnya tuh Bani Israel itu luar biasa. Nabinya paling banyak itu dari Bani Israel. Nah, Nabi Ibrahim juga punya gelar namanya apa? Khalilullah. Khalilullah itu apa? Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ya, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernyataan ayat ini menggambarkan
Ternyata Nabi yang dicintai oleh Allah, Khalilullah gelarnya, kemudian tetap mendapatkan kalimat-kalimat ataupun mendapatkan cobaan. Kira-kira bener nggak Pak? Orang sayang itu ngasih cobaan, bener nggak sih? Ayo. Nah, kita harus paham ini Pak, supaya hidup kita jangan ngegerutu melulu. Kalau hidup kita diuji oleh Allah, kadang naik apanya? Ya, ekonominya lagi naik. Adem rasanya Pak ya. Pas lagi surut ekonominya, haridang panas. Oh, tengok sana sini. Wah, cari itu kan. Nah, kadang situasinya menyenangkan, kadang situasi tidak menyenangkan menimpa kita. Nah, maka digambarkanlah tuh di Quran surat Al-Fajr itu, Al-Fajr. Orang itu ada yang ketika diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah, keleluasaan harta, jabatan, kehidupannya nyaman, maka dia mengatakan, oh Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau sedikit rezekinya itu dikurangi, maka langsung orang tersebut mengatakan Allah sedang menghinakan saya. Nah, bahasa memuliakan, menghinakan itu bahasa terlalu apa Pak? Kurang bersyukur. Padahal kita diajarkan oleh Allah, kalau kalian merasa hidup ini banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lihat Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicintai oleh Allah, yang paling taat kepada Allah, kemudian beliau pun tidak luput dari ujian dan juga cobaan. Bahkan cobaan dan ujiannya lebih berat dari kita boleh jadi. Coba Pak, kalau kita baca sedikit-sedikit. Nabi Ibrahim pertama diuji. Ini yang sering didengar aja lah. Diuji dengan punya raja yang diktator. Namanya siapa rajanya? Namrud. Namrud itu raja di zaman Nabi Ibrahim. Saking diktatornya, saking kayanya, saking berkuasanya, si raja ini sampai togo melampaui batas. Dia mengaku mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Panggil tuh orang-orang, sini. Ada Tuhan selain aku, panggil. Kalau dia ngomong ada, kasih makan, nggak ada, habis. Tuh kan? Termasuk kepada Nabi Ibrahim seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim punya sifat patonan. Setiap nabi punya sifat wajib, yakni patona. Ketika debat dengan Namrud, Nabi Ibrahim tidak harus pakai dalil, tapi pakai kecerdasan pemikiran, intelijensi apa namanya, pakai kecerdasan. Di debat ini, debat itu susah. Kalau ngadapin orang kafir nggak usah pakai dalil Pak. Kalau pakai dalil, apalagi pakai dalil Quran, mereka tahu juga enggak. Nah itu kan kalau dia berdebatnya memakai akal. Maka kata Nabi Ibrahim mengunci ya lisan daripada Namrud itu apa? Kata Namrud, aku bisa mematikan, aku bisa menghidupkan. Masih belum selesai. Ya udah begini aja, kata Nabi Ibrahim. Tuhanku itu bukan hanya menghidupkan, mematikan, tapi Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, menenggelamkan ke barat ya, bukan dari barat ya. Wah, ditenggelamkan. Kalau kamu wahai Namrud, seorang Tuhan, bahkan mungkin sama dengan Tuhanku, sudah sekarang diganti. Tuhanku menerbitkan dari timur itu matahari, tenggelamnya ke barat. Sekarang kalau kamu Tuhan sama, sekarang timbulkan dari barat. Jadi terbitkan dari barat, tenggelamkan ke timur. Udah Pak. Udah begitu kira-kira bisa jawab nggak Pak? Pak Buhital, dia langsung diem. Waduh, saya melek aja udah matahari udah ada. Apa sih? Namrud. Nah ini berarti sebetulnya dia itu membohongi diri sendiri Pak.
dia mengaku penguasa, mengaku raja, bahkan mengaku Tuhan, itu membohongi diri sendiri. Nah, makanya disinilah ya sifat-sifat orang kafir ketika diberikan kekuasaan jauh dari ketuhanan, maka dia akan melampaui batas. Maka kalau kita punya pemimpin yang jauh dari Allah, tidak soleh, maka yakinlah kadang kebijakan-kebijakannya itu tidak ada rasa takut walaupun harus menzolimi orang lain. Tapi kalau punya pemimpin yang masih takut kepada Allah, niscaya dia akan berhati-hati ketika memberikan kebijakan, pernyataan dan sebagainya. Itu banyak pelajaran tentang hal ini. Nah, Nabi Ibrahim pertama itu diuji dengan kediktatoran tadi, tapi selesai itu urusan. Walaupun ujung-ujungnya Nabi Ibrahim diapain, Pak? Dibakar. Kalau kita kan nggak sampai dibakar ya, Pak. Nabi Ibrahim itu sampai dibakar, Pak. Gara-gara apa? Ngerusak patung. Semua dihancurin semua. Patung yang paling gede nggak dihancurin, dikalungin kampak di situ. Pokoknya pas mereka datang mau menyembah patung, wah hancur. Ada satu nih yang belum hancur. Siapa kira-kira? Udah nggak ada lagi katanya. Pasti pemuda yang namanya Ibrahim. Kejar cari. Di sidang, Pak. Hei Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Lah, kata Nabi Ibrahim, enggak. Yang jujur gitu kan, karena engkau doang yang gak suka gitu kan. Enggak, kalau nggak percaya kata Nabi Ibrahim, tanya tuh sama patung yang belum hancur ada kampaknya. Saya bukan tuh yang ngalungin. Kata orang itu mengatakan, bagaimana patung bisa menjawab? Nah, kamu tahu itu. Artinya patung itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa kamu sembah? Kenapa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu dakwahnya. Tapi kan kalau hati sudah kafir, tertutup, apapun hujahnya, apapun penjelasannya tidak masuk. Karena sudah ujung-ujungnya diketapel kan. Nabi Ibrahim itu diketapel, Pak. Jadi ketapel isinya itu Nabi Ibrahim. Disolong api tuh. Nah, pas diketapel datanglah malaikat. Wahai Khalilullah, butuh bantuankah? Kata Nabi Ibrahim, gak usah. Urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku menyampaikan agama Allah, ya, maka yang harus menolongku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah bahasa tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, bahkan ada tuh kisah cerita-cerita di pinggir-pinggir tentang cecak sama apa? Sama semut. Kata cecak, ketika ada semut gini, niup apa? Mau madamin itu, kata cecak, hei, kamu ngapain? Saya lagi mademin api biar Nabiullah itu tidak terbakar. Atau kamu yang jelas aja segede gitu pengen mademin api. Justru cecak apa? Katanya niupin. Nah, itu juga cerita-cerita ya. Kadang itu dipakai tuh di masyarakat. Maksudnya kita ini golongan cecak apa semut gitu. Memang kita nggak punya kemampuan misalkan untuk membantu kebenaran-kebenaran itu. Tapi yang jelas kita punya kontribusi kepada kebenaran. Jadi kita kalau dakwah nih Pak, nggak harus kita ini jadi besar dulu. Termasuk walaupun semut pun berusaha bagaimana dia membantu sesuatu yang baik. Jangan kayak cecak, udah mah jelek kecil, niup-niupin, cepet gede gitu. Artinya kita itu sama Pak. Kalau dakwah nggak usah jadi kiai dulu, jadi ustadz dulu, jadi guru besar dulu. Dakwah itu dari kecil-kecil kemampuan kita apa? Sampaikan kebaikan, termasuk di dalam keluarga ya. Oke, setelah Nabi Ibrahim urusan dengan Namrud selesai itu, Nabi Ibrahim juga tidak lepas diuji sama keluarganya sendiri Pak. Nah, Nabi Ibrahim punya bapak namanya Tarikh. Tarikh inilah yang disebut dengan Azar. Azar itu profesinya apa Pak?
bikin patung. Nah, kalau bikin patung, kalau ada unsur bisa jadi Tuhan, patungnya disembah sama orang, bisnisnya mayang nggak, Pak? Mayang. Coba kalau orang nggak mau nyembah patung lagi, itu bisnis bikin patung hilang nggak? Makanya apa? Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan untuk menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sedangkan bapaknya si Azar ini justru mengajarkan orang menyembah patung yang dia buat. Nah, kalau sudah gesekan begitu, nggak ngelihat Pak urusan ekonomi, bapak sama anak bisa aja. Ujung-ujungnya kan diingatkan, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat? Wah, kira-kira dia ngomong begitu bapaknya marah nggak, Pak? Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti dari menjelek-jelekan Tuhanku ini, niscaya akan kurajam kamu. Dirajam itu bagaimana sih, Pak? Masukin badannya ke bawah, keluarkan kepalanya, ditimpukin sampai mati. Kalau kamu nggak berhenti menghina Tuhanku ini, para berhala ini, niscaya aku akan rajam kamu. Diusir dia, pergi sana, jangan pulang-pulang. Oh, banyak Nabi Ibrahim ada bahasa. Ternyata ada nabi yang diusir dari rumahnya. Kalau Nabi Muhammad diusir dari kampung halamannya, Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya sendiri, berarti dari rumahnya lebih parah lagi. Gelandangan tuh kan. Tapi itulah yang namanya ujian. Ujian dalam bentuk dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim perlu diketahui Bapak Ibu, walaupun bapaknya Azar ini sangat kasar bahkan susah disampaikan, diingatkan, tetap Nabi Ibrahim berusaha bagaimana selalu mendoakan bapaknya supaya mendapatkan hidayah. Nah, itu pelajaran bagi kita. Kita kan tidak semua orang tua kita kadang baik, maksudnya baik dalam arti beribadah. Ada anaknya yang soleha, soleh, bapaknya salah gitu kan. Nah, ada juga bapaknya bagus, namanya saleh, tapi nggak pernah sholat, ada gitu kan. Nah, anak tidak boleh kasar sama orang tua, walaupun orang tua sudah jelas-jelas tidak mau beribadah. Tetap anak itu bagaimana berbudi pekerti yang baik menghadapi orang tuanya. Hajen, sampai ngomong baik hajen. Pokoknya tugasnya kita sampaikan. Nah, nanti kan kita ditambah lagi kalau udah begitu, Pak. Kalau bapak, ibu rajin ngaji, hari bapak emaknya dulu nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nanti bilang, nah, sia jadi ustad, bapak sia mah preman. Nah, ada lagi bapak emaknya rajin beribadah, anaknya banyak nyorengin muka bapak ibunya. Nah, orang lain tidak boleh membenturkan. Enggak sih, ulah sok ngomong yang benar-benar. Urusan be anak, nah, jangan begitu. Nah, ini profil, Pak. Bapaknya musyrik, anaknya muwahhid. Ini Nabi Ibrahim. Istrinya soleha, bapaknya lagi. Suaminya kafir. Ada nggak? Ada. Asia. Asia itu soleha. Di sini ada namanya. Ada suaminya kafirnya, naujubillah, siapa? Firaun. Ya, bahkan ini si Asia ini dibunuhnya pun sama Firaun. Gara-gara dia bersyahadat kepada Allah. Luar biasa. Ada nggak profil bapaknya soleh, anak istrinya salah? Ada. Siapa coba? Nabi Nuh 950 tahun berdakwah di masyarakat, siang pagi sore pokoknya nggak berhenti-berhenti ngajak orang beriman kepada Allah. Tapi jangan jauh-jauh orang beriman kepada Nabi Nuh, istri dan anaknya pun tidak mau bercoba. Kalau Nabi Muhammad sama, yang lain pada beriman kepada Nabi, pamannya sendiri tidak beriman. Paman pertama namanya Abdullah, Abu Thalib ya. Abdullah sama bapaknya Abu Thalib. Paman keduanya
yang bahkan bukan hanya tidak mau beriman tapi menentang Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, pamannya juga tuh. Kemudian Abdul Uzza bin Abdul Muthalib karena menentangnya luar biasa, punya surat khusus di dalam Al-Quran, namanya Quran surat Al-Lahab atau surat Tabat, turut surat kehancuran. Maka Abdul Uzza bin Abdul Muthalib alias Abu Lahab itu menjadi 10 orang yang dijamin masuk. Dijamin ini mah nggak ada bangga-bangganya Pak. Kalau kita dijamin masuk surga, wah luar biasa tuh, kita bersyukur. Nah ini dijamin masuk plus sama istrinya lagi romantis tuh, sama istrinya masuk neraka. Nah, karena dia punya wajah tampan, istrinya juga Ummu Jamil yang begitu cantik, tapi kemudian lahab artinya bergojolok api. Kalau ngelihat Nabi kesel bawa anak gitu Pak. Awas, kita kalau begitu tuh berarti turunan Abu kalau ngelihat orang marah mulu bawaannya ya, kesel mulu kalau ngelihat orang, awas tuh. Siapa di situ? Jangan orang lain, itu Abu Lahab. Nabi Muhammad itu ponakannya sendiri. Ya, ponakannya sendiri yang dulu dia suka sama dia, sama Nabi. Bahkan Al-Amin lah, apalah namanya buat Nabi Muhammad. Tapi setelah menyampaikan dakwah Islam, aduh, orang itu bisa berubah, termasuk Abu Lahab, ya, yaitu pamannya Nabi. Ini adalah ujian Bapak Ibu. Ini ujian dalam hidup. Jadi itu bisa terjadi kepada diri kita. Keniscayaan itu bisa terjadi. Makanya kita kalau diuji, ingat-ingat aja tuh ujian-ujian orang-orang masa lalu. Orang-orang dahulu itu lebih besar ujiannya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga diuji sunat. Oh, sunat ujian nggak Pak? Ini bapak-bapak mohon maaf, kalau bisa memilih nggak mau sunat apa nggak mau sunat, pasti nggak mau sunat gitu kan? Kenapa? Karena sunat itu sakitnya luar biasa ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu mau tahu. Kalau dibandingkan sunat dengan melahirkan Pak, Bu, kira-kira sakitan melahirkan, sakitan disunat? Hah? Kata ibu melahirkan, kata bapak-bapak sunat lah gitu kan. Nah, tapi kira-kira alasannya lebih tepat mana Pak? Bapak-bapak mengatakan sunat lebih sakit berkali-kali lipat dibandingkan melahirkan. Alasannya kira-kira tepat nggak nih? Tepat, karena sunat laki-laki itu seumur hidup hanya sekali. Saking sakitnya cuma sekali doang. Ada nggak Pak bapak-bapak yang udah disunat pengen disunat lagi? Wah ada, takut ya. Wah, udah pokoknya mah naujubillah nggak mau 2 kali kan. Coba ibu-ibu, kata ibu-ibu melahirkan sakit. Kalau memang melahirkan sakit, kenapa ada yang sampai 12 kali melahirkan? Ini mah bercanda Bu ya. Artinya alasannya kurang kuat daripada sunnah. Tapi yang jelas dua-duanya, baik itu melahirkan di sunat, itu adalah ujian. Ya, bahkan ibu-ibu ya, dengan sakitnya melahirkan, begitu berbahayanya yang namanya melahirkan, harus bisa-bisa kehilangan nyawanya, maka itu kalau betul-betul sampai dia kehilangan nyawa dengan melahirkan, itu sama seperti syahid. Ya, makanya luar biasa ya, itu ibu-ibu. Dan tidak ada kecuali pada ibu-ibu. Bapak-bapak nggak ada yang melahirkan, Mbak ya. Nah, makanya itu adalah satu kemuliaan daripada ibu-ibu bisa melahirkan. Tapi itu adalah ujian yang sangat besar tentunya. Kemudian terakhir kemarin, yakni kurban. Coba Nabi Ibrahim udah 80 tahunan menikah, nggak punya anak. Pas punya anak, anaknya soleh, baik hati, tidak sombong gitu kan, taat beribadah. Diperintahkan suruh dikorbankan, yang ngorbaninnya bapaknya sendiri, suruh disembelih lagi. Aduh, kayaknya kita ini kalau ngebayangin kalau itu kepada kita, waduh,
Kayaknya sangat berat sekali. Tapi Nabi Ibrahim mampu tuh Pak. Karena dalam ayat ini disebutkan fa'atammahunna. Mampu tuh seberat apapun ujian dari Allah, mampu diselesaikan dengan baik. Malam ke-8 Zulhijjah mimpi. Mimpi suruh motong anaknya. Pas bangun besoknya tanggal 8, hari apa namanya? Tanggal 8 Zulhijjah, Tarwiyah. Tarwiyah itu maksudnya apa? Ini bener nggak mimpi malam ya? Masih belum ya, masih samar gitu kan? Bener nggak sih? Wah, mikir keras. Dibulak, dibalik, wow, dipikirin. Itu tanggal 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah. Besoknya dibulak-balik, yakin bahwa apa yang ada di mimpi itu, kata Nabi Ibrahim, itu adalah nyata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena sudah menetapkan hati, mendapatkan keyakinan dari yang tidak jelas tadi, akhirnya besoknya disebut hari apa? Arafah. Arafah itu artinya mengetahui, mengenal. Ta'rif, ya, pengenalan istilahnya biar kita tahu, ya. Jadi mengenal tuh. Maka setelah mengenal, datang ke Nabi Ismail, kemudian ngomong, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, semalam aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wah, kalau anak sekarang mah lari, kita juga lari tuh ya. Wah, nggak bener ini. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, apa yang ada di dalam mimpimu itu benar. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya engkau akan mendapatiku, kata Ismail, anak yang sabar. Luar biasa, Pak. Makanya sabar bukan cuma dapat ujian, dapat kesenangan, beribadah, termasuk kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita sholat harus sabar. Ini diuji. Ya, kalau nggak sabar mas sholat, ya sedikit-sedikit kadang kualitasnya dikurangi. Kalau kualitas produk mah karena mahal ini mahal, dikurangi tambah kecil aja tuh ya. Ada orang sholat itu kita ngurangin kualitas. Saking kuranginnya, sholatnya agak sedikit cepat. Allah eta mah. Kualitasnya udah kurang itu. Jadi kita itu harusnya betul-betul sholat itu harus merasa senang, merasa bersyukur, bisa berhadapan, bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Allahu Akbar. Fokus. Allah Maha Besar. Semua kehidupan kita kecil. Hobi kita kecil kalau dibandingkan dengan sholat. Keinginan apapun dalam hidup kecil ketika kita bisa dihadapkan, bisa sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, Pak. Makanya kalau nikmat pengen sholat terus. Tapi sayang, Pak, ya, nggak ada sampai sekarang medis yang bisa membuat obat nafsu sholat. Nafsu apa aja ada, Pak. Tapi kalau obat nafsu sholat belum ketemu sampai sekarang. Malas. Baik. Jadi semua sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Makanya ketika mereka sudah siap dua-duanya Arafah, besoknya eksekusi. Yaumun Nahr, pemotongan Ismail. Nah, ketika dipotong itulah, maka kata Allah, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang ada di dalam mimpi itu. Ya, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya perintah mengorbankan Ismailmu itu hanyalah ujian yang nyata. Maka Allah perintahkan supaya mengganti kurban Ismail dengan seekor domba. Luar biasa. Sampai sekarang pelajarannya apa? Orang-orang di zaman dulu, ya, suku Aztek dan lain sebagainya, zaman-zaman dulu, di zaman Nabi Ibrahim barangkali di situ itu masih ada yang suka mengorbankan manusia. Kita seringlah mendengar kalau ada gerhana matahari, wah,
maka mengorbankan manusia. Ada yang orang terpinter di kampungnya, ada perempuan tercantik, ada kepala desanya, ada RT-nya dipotong gitu kan, ada lurahnya, ada pemimpinnya, ada ratunya, udah macem-macem. Itu bentuk pengorbanan. Nah, dengan mengorbankan Ismail awalnya, kemudian diperintahkan mengorbankan domba, itu menjadi larangan bagi ajaran Allah untuk mengorbankan manusia, ya. Makanya nggak ada Pak istilah mengorbankan manusia, nggak boleh. Makanya korbankanlah bahimatul an'am. Nah, semua itu dilalui oleh Nabi Ibrahim dengan sebaik-baiknya. Fa'atamahunna, maka kemudian kata Allah, dengan ketaatan Nabi Ibrahim menjadi pionir, menjadi panutan, menjadi pemimpin bagi manusia dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya Allah, berilah kemuliaan-kemuliaan tersebut kepada anak cucu kami. Termasuk tuh kemuliaan dari Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, ada Ishak, Nabi Muhammad, itu semua adalah nabi-nabi itu kemuliaan. Tapi kata Allah, ketika Nabi Ibrahim meminta kemuliaan, kebaikan itu diberikan kepada anak cucunya sampai Nabi Muhammad, maka kata Allah, qala la yanalu ahdi zalimin. Janjiku ini akan memberikan kemuliaan hanya diberikan kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Tapi janjiku ini tidak akan sampai kepada anak keturunanmu yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alias zalim. Maka keselamatan kita Bapak Ibu bukan dilihat dari turunan-turunan kita, siapa dari mana kita turunannya orang-orang hebat, tapi kemuliaan kita di hadapan Allah ditentukan oleh ketaatan kita, keikhlasan kita, cinta kita, dan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan satu ayat yang bisa kita bahas pada malam hari ini bisa terus memberikan motivasi supaya kita kedepannya selalu istiqomah dalam menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam alaika ya Rasul.